Kita orang Sumatera Barat baper. Baper itu bahasa anak muda, bawa perasaan. Politik itu adalah kausalitas, asbabun nuzul. Tapi oleh kita adalah jiwa, adalah semangat, adalah perasaan dibawa ke hati, pakai berkelahi. Ulama ini ke sini, ulama ini ke sini, pers ini ke sini, pers ini ke sini. Seperti mamak kandungnya yang akan jadi presiden gitu ya. Padahal tidak. Ini politik. Politik itu adalah penggerak dari sebuah sistem ekonomi dunia. Itu saja. Jadi jangan dibaper-baperan. Dan itu sudah terjadi. Semua orang sudah lupa dan melupakan. Tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. Ini hanyalah perspektif yang ingin saya sampaikan bagaimana situasi panasnya ketika itu. Nah, politik baper itu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan perpolitikan di Sumatera Barat. Rata-rata pendidikan orang Sumatera Barat menurut Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah kelas 2 SMP. Menurut mantan Menteri Dalam Negeri, mantan Gubernur Sumatera Barat, Muhammad Fauzi, politik kita politik kelas 2 SMP. Bagaimana kita bicara politik kelas 2 SMP untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang menyangkut hidup orang banyak. Kita hanya bicara soal trotoar, infrastruktur, tidak soal brand, tidak soal bagaimana dialektika dibangun di Sumatera Barat. Tetapi bagaimana si A menang dan setelah menang dia tidak tegakkan panji-panji menangannya. Justru dia bersatu dengan pemenang dan tekad membangun negara. Lalu kita apa? Belum tentu apa yang saya katakan ini benar, tidak usah baper pula menanggapinya. Tetapi begitulah gambaran kita memandang sebuah politik. Orang bilang ya, saya tidak sependapat juga dengan orang itu, bahwa orang Sumatera Barat termakan hoak. Tidak juga. Yang benar menurut saya adalah pendalaman situasi politik praktis di Sumatera Barat tidak jalan. Edukasinya tidak jalan, literasinya tidak jalan. Literasi itu dibangun secara bersama-sama. Saya hanya ingin merefleksikan agar kita tidak lupa. Saya tidak mencaci satu pihak dan memuja satu pihak. Nanti jangan saya pula distimaki di bawah. Pilpres kemarin itu, dan disambung sedikit hari ini mulai, yang akan dipilih itu bukan mamak kita ya. Orang lain ya. Kalau ada yang jadi mamak betul ya itu kasus saja, itu kasuistis. Jadi tidak usah lagi, sudahlah gitu ya. Jangan terlalu dibawa ke hati soal politik ini. Kalau dibawa ke hati betul, kita yang rusak. Stroke. Jadi pikiran kita itu harus bersih. Makanya saya bilang kepada kawan-kawan saya, politik ini hanya tremen. Jangan masuk hati betul. Kalau masuk hati betul, Anda dapat apa? Gitu. Tenang saja lah, lihat aja itu. Mana yang baik bilang baik, mana yang buruk bilang buruk. Dengan bahasa yang tidak buruk. Nah ini masalahnya. Cara mengungkapkannya itu selama ini di media sosial yang jadi masalah. Ada yang berkelahi dengan kawan, ada yang berkelahi dengan istri, ada yang mencaci orang di media sosial. Di media sosial itu, apa yang tak bisa kita ucapkan kepada orang, berhadapan orang, bisa ditulis. Dan itu menyakitkan. Politik Sumatera Barat menyisakan residu sakit hati kepada kawan sendiri, kepada mamak sendiri, kepada dunsana sendiri, terbelah. Dan itu bergayut pada HP, pada media sosial. HP lebih pintar dari orang. Ada teman saya, ya udah diingatkan tidak mau, ya sudah. Terlalu tajam menghina, mencaci orang lain. Tidak boleh begitu di media sosial. Orang tak akan mengingatkan di media sosial itu, orang hanya mengambuang-ambuang saja. Nah, orang mengingatkan di balik di media sosial itu, Allah tuh, kata. Itu aja. Tapi kalau tidak mau ya sudah. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari dan politik, di dalam menulis saja
orang sering punya letupan emosi. Tulisan-tulisan yang muncul kadang-kadang hanya letupan emosi, tidak sebuah pemikiran yang struktur. Ketika ada yang menyebut boikot nasi Padang karena Prabowo menang di Sumatera Barat dan Jokowi kalah di daerah yang sama, itu naif. Naif. Dalam politik, rakyat Sumatera Barat memilih Prabowo, ya itu namanya demokrasi. Demokrasi itu harus ada penyeimbangnya, kapan perlu ada equilibrium yang sama datar. Yang nasi Padang ini adalah sebuah kenaifan yang luar biasa. Nasi Padang itu, saya bilang, sama dengan satelit pelapa. Mati satelit pelapa, tutup semua rumah makan Padang di Indonesia, pasti ada masalah. Bukan rumah makan Padangnya yang bermasalah, Indonesianya bermasalah. Rumah makan Padang adalah indikator kedamaian. Coba kalau semua rumah makan Padang tutup, pasti negeri ini sedang tidak damai. Jadi jangan lidah orang Sumatera Barat itu adalah lidah Nusantara, dan itu adalah kekayaan intelektual dan kuliner Minang. Jadi kalau boikotlah Pak Jokowi, makan dia ke rumah makan Padang dan menikmatinya. Kan itu selera Nusantara, bukan Islam Nusantara ya, selera Nusantara.